Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini adalah Tenanglah, Tuhan memegang hidupmu. Mari kita membaca ayat pokok kita di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kembali mempertemukan kita dalam program Pagi Bersama Tuhan. Saudara, hari ini ada banyak orang merasa ada di dalam kelelahan. Hari ini adalah hari Rabu. Bagi banyak orang, Rabu itu adalah titik lelah. Pekerjaan sudah berjalan beberapa hari. Masalah belum selesai. Tenaga mulai berkurang dan pikiran mulai penuh. Tidak sedikit orang bangun di pagi hari dengan tubuh hadir, tetapi hati gelisah. Mulut tersenyum, tetapi batin lelah. Firman Tuhan pagi hari ini tidak memerintahkan kita untuk berlari lebih cepat. Tetapi firman Tuhan berkata sederhana saja. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, mari kita belajar diam di hadapan Tuhan. Coba kita baca kembali ayat pokok kita dari Mazmur 46 ayat 11. Di sana dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, perhatikan urutannya. Yang pertama dibilang diamlah. Kemudian yang kedua, ketahuilah. Dan yang ketiga, akulah Allah. Seringkali kita ingin mengetahui lebih dulu. Padahal Tuhan minta kita diam lebih dahulu. Diam itu bukan berarti menyerah. Diam berarti berhenti mengandalkan diri sendiri dan kembali mempercayakan hidup kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tenang itu bukan datang dari keadaan yang berubah, tetapi dari siapa yang kita andalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegelisahan sering datang karena kita terlalu memikul sendiri. Banyak orang lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu sedikit menyerahkannya kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5-6 di sana dikatakan,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kegelisahan sering muncul ketika kita ingin mengontrol semuanya. Kegelisahan sering muncul ketika kita ingin jawaban sekarang. Dan kegelisahan itu sering muncul ketika kita takut akan masa depan. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita memikul hidup ini sendiri. Mazmur 55 ayat 23 di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berkata pikul lebih kuat. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Serahkan. Yesus mengajar kita untuk datang dan berhenti. Yesus tahu manusia itu lelah. Itulah sebabnya Ia mengucapkan undangan yang sangat lembut. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan, Yesus tidak berkata, selesaikan dulu masalahmu. Yesus tidak berkata, kuatkan dulu imanmu. Tetapi apa yang Yesus katakan, marilah kepadaku. Ketenangan jiwa datang setelah kita datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, mari kita melihat yang pertama, ketika pikiran penuh dan hati gelisah. Kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, berhenti sejenak dari ponsel. Ambil waktu 5-10 menit untuk berdoa. Sebutkan satu persatu kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menjaga hati, bukan situasi. Yang kedua, ketika hidup terasa tidak terkendali. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai datang ketika hati kita teguh di dalam Tuhan, bukan ketika semua berjalan sesuai rencana kita. Saudara, katakan dalam doamu kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya meski belum mengerti. Dan latih diri untuk berserah setiap pagi. Yang ketiga, ketika kita lelah menjalani rutinitas hidup. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, setiap pagi adalah bukti
Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih memberi anugerah baru. Ketika bangun pagi, saudara mengucap syukurlah dengan yang sederhana. Jangan membawa beban kemarin di hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah tenang dalam pegangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini masalah yang saudara hadapi belum selesai. Saudara belum mendapat jawaban. Jawaban belum datang. Beban masih terasa berat. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan memegang hidup kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini kami datang dengan segala beban kami. Ajari kami untuk diam dan percaya. Tenangkan hati kami di tengah kesibukan dan pergumulan hidup. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha mata pencaharian mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Tuhan juga ada bersama-sama dengan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada di daerah-daerah terdampak bencana. Dan biarlah rahmat Tuhan selalu baru juga dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.